Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya dimanapun kalian berada. Nah, anak-anak, di video kali ini kita mau bahas tentang pesawat sederhana. Biar pemahaman kamu makin oke dan juga makin paham tentang pesawat sederhana, simak penjelasan yang akan Ibu sampaikan berikut ini. Oke? Oke. Sebelumnya, coba deh kamu perhatiin ini dulu. Kamu pernah main ini? Ya, mungkin waktu kecil kamu pernah ya main ini. Ini adalah salah satu permainan namanya jungkat-jungkit, di mana kamu bisa mengangkat teman kamu di salah satu sisinya, gitu ya. Nah, bayangin deh, tanpa jungkat-jungkit ini, kalau kamu mau mengangkat teman kamu lebih tinggi daripada kamu, itu kan agak susah ya. Misalnya kamu harus menggendong dia, gitu kan. Tapi kalau dengan jungkat-jungkit, itu kamu lebih mudah. Kamu tinggal menduduki salah satu sisinya aja, kamu sudah bisa mengangkat teman kamu di sisi lainnya. Nah, jungkat-jungkit ini merupakan salah satu contoh dari pesawat sederhana. Tapi kalau gitu, pesawat sederhana itu apa ya? Oke, nah pesawat sederhana sendiri ini merupakan suatu alat mekanik yang digunakan untuk prinsipnya itu untuk memudahkan pekerjaan kita manusia, ya. Jadi pada dasarnya pesawat sederhana adalah alat mekanik ya yang digunakan untuk memudahkan kita dalam melakukan suatu pekerjaan atau usaha. Misalnya kayak gini, mindahin beban dari karung ini nih ke atas atau ke dalam truk gitu. Jadi kan kamu mau ngangkat karung ini ke dalam truk. Ketika kamu nggak pakai apa-apa, cuman mengandalkan tubuh kamu sendiri, itu akan lebih susah. Gaya yang akan kamu keluarkan lebih banyak, lebih berat gitu. Tapi ketika kamu pakai pesawat sederhana, di sini Ibu contohkan ada bidang miring, karena bidang miring salah satu pesawat sederhana ya, itu pekerjaannya akan lebih mudah. Kamu lebih mudah dalam memindahkan si karung ini ke dalam truk kayak gitu. Ya, makanya pesawat sederhana fungsinya adalah untuk memudahkan kita dalam melakukan suatu usaha atau pekerjaan. Oke? Sip. Nah, secara umum pesawat sederhana itu ada 6 jenisnya. Tapi di taraf SMP atau di level pelajaran yang kalian duduki sekarang, kita hanya akan fokus bahas 3 aja dulu ya, yaitu ada tuas, contohnya kayak gunting dan juga palu, terus ada juga bidang miring, misalnya ini nih ya, dan juga ada katrol. Nah, kayak gini nih. Oke, kita akan fokus ke sini. Oke, nah ini beberapa contoh dari pesawat sederhana lainnya. Misalnya kayak gerobak. Coba deh kamu bayangin, kalau kamu mau mindahin isi dalam gerobak ini tanpa pakai gerobak, itu gimana? Susah kan? Tapi ketika kamu pakai gerobak, itu tentu menjadi lebih mudah. Ya, gerobak merupakan salah satu pesawat sederhana dari 3 golongan yang tadi. Nah, ini juga ya, kayak gerobak pemindah beban yang ini. Terus ada tangga, nih tangga. Tangga ini salah satu dari bidang miring ya, jenisnya bidang miring. Kamu bayangin deh kalau misalnya kamu mau naik ke suatu tempat yang lebih tinggi tanpa tangga, tentu akan lebih susah. Tapi dengan tangga, tentu akan jadi lebih mudah. Atau misalnya nih, kamu mau mindahin batu bata ini dari atas ke bawah. Tanpa katrol tentu akan lebih susah, tapi dengan katrol tentu akan lebih mudah dan waktunya lebih cepat. Nah, ini semua adalah beberapa contoh dari pesawat sederhana. Oke? Nah, biar makin paham, kita akan bahas ketiga golongan tadi satu persatu. Kita mulai dari yang pertama dulu, yaitu adalah pengungkit atau tuas. Nah, pengungkit atau tuas ini merupakan pesawat sederhana yang punya fungsi, yaitu buat mengungkit, mencabut, atau mengangkat benda yang berat. Nah, ini namanya pengungkit atau tuas. Nah, pada pengungkit atau tuas, ini ada 3 jenis titik yang mesti kamu tahu. Titik apa aja tuh? Jadi ada namanya titik tumpu, terus ada titik kuasa, sama titik beban. Titik tumpu merupakan titik yang berfungsi sebagai tumpuan, namanya tumpu ya, sebagai tumpuan, sehingga gaya dari titik kuasa bisa memengaruhi benda di titik beban. Nah, ini titik tumpu ini yang menjadi tumpuan. Terus kalau titik kuasa, ini adalah titik tempat memberikan gaya untuk mengangkat atau menarik sesuatu. Nah, itu namanya titik kuasa, untuk memberikan gaya.
Sedangkan titik beban ini adalah titik di mana beban atau objek itu berada, ya. Itu adalah titik beban. Sip. Ini bisa kamu pahami ya? Oke. Berdasarkan ketiga titik ini, maka tuas atau pengungkit dibedakan menjadi 3 golongan. Apa aja? Ada namanya tuas golongan pertama, kedua, sama ketiga. Perbedaan dari ketiganya adalah posisi titik yang di tengah. Kalau tuas golongan pertama, yang di tengahnya adalah titik tumpu. Jadi titik kuasa sama beban itu di antara titik tumpu. Contohnya kayak misalnya gunting, terus tang, klip, palu. Nah, ini adalah beberapa contoh tuas golongan pertama. Digunting deh. Digunting ini namanya adalah titik. Iya, ini adalah titik tumpu. Oke, Ibu tulis TT gitu ya, titik tumpu. Nah, selanjutnya yang di bagian ini. Nah, ini kan tempat kita memotong ya. Nah, karena kita memotong berarti kan kita memberikan gaya. Ketika kita memberikan gaya, berarti namanya titik apa? Iya, titik kuasa atau TK. Oke, sedangkan yang di bagian ujung ini kan titik tempat kertas atau benda lainnya yang dijadikan sebagai objek itu berada untuk kita potong misalnya. Nah, karena objek itu adalah beban, maka yang di ujung ini adalah titik beban atau Ibu tulis TB. Nah, gitu. Jadi berdasarkan posisinya, maka gunting ini merupakan tuas golongan pertama. Ya, titik tumpunya di tengah. Paham ya? Nah, selanjutnya kalau tuas golongan kedua. Nah, kalau tuas golongan kedua yang di tengah adalah si beban. Ya, kuasa dan tumpu di antaranya. Contohnya kayak misalnya gerobak ini, terus alat pemotong kertas ini, ataupun ini nih, cutting pisau yang buat kita menguliti kulit dari buah. Nih ya, ini adalah contoh tuas golongan kedua. Sementara untuk tuas golongan ketiga, yang di tengah adalah si titik kuasa, ya. Jadi beban dan titik tumpu ada di antaranya. Contohnya kayak strapless, pinset, ya, terus ada pacul, ya. Ini adalah contoh dari tuas golongan ketiga. Pahami ya, posisi yang di tengah itu titiknya yang mana? Kalau golongan satu titik tumpu, golongan kedua titik beban, dan golongan ketiga adalah titik kuasa. Oke? Sip. Oke. Nah, kalau misalnya ini kira-kira termasuk tuas golongan berapa nih? Coba perhatikan titiknya. Ya, yang di tengah adalah titik beban. Kalau titik beban yang di tengah berarti dia tuas golongan, ya, golongan kedua. Paham ya? Sip. Nah, untuk tuas dan pengukit, ini kita punya rumus nih. Rumusnya apa? Rumus untuk menghitung namanya KM. KM itu adalah ukuran seberapa besar pesawat sederhana itu dapat mempermudah pekerjaan kita. Nah, itu adalah KM gitu ya. Iya. Atau keuntungan mekanis. Nah, cara menghitungnya gimana sih KM? Jadi KM itu pakai rumus ini, W per F atau KM itu LK per LB. Ini pada tuas atau pengungkit nih. Oke. Nah, W itu apa sih? W itu adalah gaya berat ya, gaya berat. Nah, ini W. Ingat ya, W itu punya rumus. Rumusnya apa kemarin? Gaya berat? Iya, M kali G. Nah, terus F ini adalah gaya di titik kuasa. Ini nih, F. Sedangkan bisa juga pakai LK. LK itu lengan kuasa. Lengan kuasa itu adalah jarak antara titik kuasa ke titik tumpu. Nah, ini lengan kuasa. Per LB. LB ini adalah jarak antara lengan titik beban ke titik tumpu. Nah, ini adalah LB. Jadi kita bisa pakai rumus ini ya. KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK per LB. Paham ya? Ini mesti dipahami. Ini untuk mencari keuntungan mekanis atau KM. Nah, sekarang kita coba deh ke contoh soalnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah gaya berat batu tersebut ya. Terus hitunglah juga keuntungan mekanik dan massa dari tuas tersebut. Nah, kita disuruh nyari, ada 3 nih berarti yang disuruh. Apa aja? Yang diminta adalah gaya berat,
Ya, berarti di situ apa gaya berat W ya. Terus keuntungan mekanis berarti apa tuh? Km ya. Dan ini maksudnya massa dari bebannya itu berapa gitu. Nah, coba deh sebelum kita jawab, kita tulis dulu. Biasakan tulis yang diketahuinya dulu. Nah, dari sini, dari gambar ini apa aja sih yang diketahui? Oke, kita tulis ya. Diketahui. Apa aja yang diketahui? Nah, kan ini ke sini. Anggaplah ini F. Berarti kalau ini F, berarti ini adalah LK atau lengan kuasa. Berarti LK-nya dari sini ke sini adalah 5. Oke, kita tulis ya. LK sama dengan 5 meter. Nah, berarti yang ini apa? Ini adalah LB ya. LB-nya sama dengan 2 meter. Oke. Nah, terus diketahui juga F. F-nya berapa? F-nya adalah 100 Newton. Oke, ada lagi? Sudah. Nah, lalu yang ditanya apa? Nah, yang ditanya ada 3. Apa aja tuh? Yang ditanya B, gaya berat. Terus ada lagi, yaitu M, massa. Dan yang terakhir adalah keuntungan mekanis atau KM. Nah, ini gimana gitu. Oke, kita jawab. Kita garis dulu. Oke, kita jawab di sini. Kita jawab. Nah, ingat ya, cara cari KM tadi pakai rumus apa tuh? Rumusnya adalah W per F atau bisa pakai juga LK per LB. Oke, nah pertama kalau kita mau cari ini dulu deh, W-nya. Oh, tapi kan KM-nya belum tahu, iya kan? Oke, jadi nggak bisa. Jadi harus tahu dulu nih antara 3. Kalau mau kita pakai ini harus tahu dulu 2 komponen yang di sini. Kan kalau kita mau cari W berarti KM sama F-nya harus tahu. Tapi kan kita belum tahu berarti belum bisa nih cari F. Nah, sekarang kita cari ini dulu deh KM tapi pakai yang LK per LB. Karena sudah ada LK dan LB-nya, KM-nya bisa dicari ya. Oke, kita tulis di sini kalau gitu LK per LB ini kan sama dengan KM. Oke, nah kita masukin. LK-nya berapa? LK-nya adalah 5. Sorry. LK-nya adalah 5 meter per LB-nya berapa? 2 meter. Berarti LK per LB adalah 2,5 ya. Berarti KM-nya atau keuntungan mekanisnya adalah 2,5. Nah, udah ketemu KM-nya, sekarang kita mau cari W sudah bisa belum? Bisa, karena kan W di sini ada KM, ada F gitu ya. Berarti di sini kita pakai rumus yang ini. KM sama dengan W per F. Oke, W per F. Oke. Nah, kalau kita mau cari W, berarti kan ini pindah ruas ya. F-nya naik ke atas, berarti W sama dengan KM dikali F. Oke, KM-nya berapa? KM-nya kan 2,5 ya, yang ini. Terus F-nya berapa? F-nya adalah 100 Newton. Kalau gitu W-nya berapa? W-nya 250 Newton. Udah ketemu ya W-nya? Nah, sekarang yang ditanya M juga nih, M ditanya. Nah, ingat di sini. Oke. Nah, ingat ya untuk mencari M kita bisa pakai rumus W sama dengan M kali G, massa dikali gravitasi. Nah, karena ini ada di bumi, tentu ya ini ada di bumi, kita pakai gravitasi bumi. Berapa sih gravitasi bumi? Nah, gravitasi bumi itu kalau nggak 9,8 meter per second kuadrat, ini 10 meter per second kuadrat. Bisa antara dua ini. Tapi kita coba pakai yang 10 aja deh, misalnya ya. Berarti W-nya gimana? W sama dengan M kali G. M-nya gimana? M sama dengan W dibagi G. Itu ya. W-nya berapa? W-nya 250 Newton per G-nya berapa? G-nya 10 meter per second kuadrat ya. Oke, kita bagi. Berarti berapa nih masanya? 25. Satuannya apa? Satuannya adalah kilogram. Berarti ini. Berarti kita bisa tulis nih di sini. Coba kita kasih warna yang beda. Kita tulis nih di sini W-nya sudah ketemu. W-nya berapa tadi? W-nya adalah 250 Newton. Terus M-nya berapa? M-nya 25 kilogram. Dan keuntungan mekaniknya berapa? Keuntungan mekaniknya adalah 2,5. Dia nggak ada satuan ya, karena ini kan berarti 2,5 kali lebih ringan dibandingkan kita tanpa pakai pesawat sederhana. Itu artinya. Oke, paham ya sampai sini untuk yang tuas. Oke, nanti bisa dipahami lagi.
Next, setelah bahas tuas, kita sekarang akan bahas jenis pesawat sederhana selanjutnya, yaitu bidang miring. Nah, bidang miring, ini beberapa contoh dari bidang miring. Kayak misalnya tangga eskalator, terus atau tangga biasa, atau perosotan, itu adalah contoh bidang miring nih. Jalan yang berkelok-kelok, ya ini juga bidang miring. Nah, bidang miring sendiri ini merupakan salah satu jenis dari pesawat sederhana yang digunain untuk mindahin benda yang lintasannya itu miring. Makanya disebut dengan bidang miring ini. Bidangnya itu miring. Bebannya itu di sini nih ya. Oke, ini adalah usaha kita buat mindahinya, ya. Gitu. Ini namanya bidang miring. Nah, bidang miring tentu fungsinya tadi yang sudah Ibu bilang adalah membantu memindahkan benda yang sifatnya itu berat melalui lintasan yang miring sehingga benda itu bisa lebih ringan kita pindahkan. Oke. Nah, keuntungannya gaya yang dibutuhkan untuk kita memindahkan beban itu lebih kecil dibandingkan tanpa pakai bidang miring. Oke, tapi dia punya kelemahan. Bidang miring ini membutuhkan jarak yang lebih besar atau lebih jauh dibandingkan tanpa pakai bidang miring. Karena kan kalau konsep bidang miring itu sama kayak konsepnya Pitagoras ya, Pitagoras yang kayak gini nih. Nah, sisi miring kan yang ini. Sisi miring itu kan tentu dia itu nih ya, jaraknya itu lebih besar daripada sisi-sisi yang datarnya gitu. Sehingga apa? Jarak yang diperlukan untuk mindahin barang melalui bidang miring juga lebih jauh gitu atau lebih besar. Bisa dipahami ya? Oke, nah seperti ini. Dalam bidang miring ada beberapa satuan yang mesti kamu pahami atau beberapa simbol yang mesti kamu pahami. Nah, di sini ada namanya height atau simbolnya adalah H. H itu namanya ketinggian. Ini ya, H. Terus ada juga S. S itu yang ini sisi miringnya. Ini namanya jarak ya. S simbolnya. Terus ada juga nih gaya berat. Ini kan bebannya ya. Bebannya itu punya gaya berat. Gaya berat itu yang ke bawah yaitu W ya. Dan juga ada kuasanya atau F. F itu ketika kita ngedorongnya. Nah, ini kan F. Oke, berarti ini F. Gitu ya. Jadi ingat ada H ketinggian, terus ada S. S ini adalah jarak bidang miring atau panjang lintasan bidang miring. Terus ada F ini kuasa kita dan ada W atau gaya bebannya, gitu ya. Nah, sehingga bidang miring itu dirumusin sama kayak gini untuk mencari KM atau keuntungan mekanisnya. Seberapa eh, berimpact-kah bidang miring yang kita gunakan, itu kan KM. KM itu dicarinya dengan rumus sama, rumus awalnya adalah W per F. Ingat ya, ini kalau pakai gaya-gaya yang terlibat, rumusnya adalah W per F. Atau bisa juga pakai KM sama dengan S per H, di mana S tadi adalah panjang bidang miring, H ini adalah ketinggiannya. Satuannya meter, meter. Ya, kalau W itu Newton, F itu Newton, karena kan sama-sama gaya. Bisa dipahami ya? Oke. Nah, sekarang coba kita kerjain contoh soalnya deh. Nih, misalnya ada soal kayak gini nih. Ada gambar seperti ini. Ditanya hitunglah besar gaya yang diperlukan sampai ke titik B dan keuntungan mekaniknya. Oke, berarti kita tulis dulu deh. Di sini apa aja sih yang diketahui ya? Nah, berarti kan kita pakai merah aja. Yang diketahuinya apa aja? Yang pertama ini tuh apa? Ini itu adalah H ya. H-nya adalah 10 meter. Terus ini apa? Ini adalah S ya atau jarak panjang lintasan bidang miring 20 meter. Terus ini tuh apa sih? Ini adalah ini yaitu W atau gaya bebannya yaitu 1000 Newton. Nah, terus yang ditanya apa sih? Yang ditanya sekarang, yang ditanya adalah gaya yang diperlukan untuk sampai ke titik ini. Berarti kan kita harus ngedorong ya benda ini dari titik ini ke titik ini gitu. Nah, ini. Nah, ini apa sih kalau gaya yang diperlukan untuk mendorong? Berarti kan ini adalah gaya kita atau F, gitu ya. Jadi yang pertama itu yang ditanya F, terus yang kedua yang ditanya adalah keuntungan mekaniknya berapa, ya. B yang ditanya adalah K, KM-nya berapa. Oke, kita jawab dulu.
Ingat pakai rumus apa tadi? Ya, kita cari KM itu pakai rumus W per F. Atau bisa juga pakai rumus S per H. Ini boleh yang ini. Nah, kalau kita mau cari KM pakai rumus W per F, berarti harus tahu dulu nih W sama F-nya. Udah tahu belum W sama F-nya? W-nya udah tahu, tapi F-nya belum tahu. Berarti kita nggak bisa pakai yang ini. Nah, sekarang kalau pakai yang ini bisa nggak? S-nya ada? Ada ya, hanya ada. Berarti kita bisa pakai rumus yang ini. Oke, kita pakai rumus yang ini. Nah, berarti KM sama dengan, masukin S-nya berapa? S-nya kan 20 meter, terus hanya berapa? Hanya adalah 10 meter. Meter sama meter habis ya, 0 sama 0 habis, berarti KM-nya atau keuntungan mekanisnya adalah 2. Paham ya? Nah, sekarang udah kejawab nih yang pertama, yang kedua, yang B. Keuntungan mekanisnya 2. Sekarang yang F. Nah, gimana untuk cari F? Nah, kita bisa nih pakai rumus yang ini. Oke. Ini kita cari yang A, ini cari yang B tadi ya. Nah, yang A berarti kan kita pakai rumus KM sama dengan W per F. Ya, bisa ini pakai segitiga Pascal untuk nyari F. Berarti F-nya kita ubah ke sini. Ya, berarti F sama dengan W per KM. Oke, udah ada W, udah ada KM-nya, bisa kita cari F. Ya udah, berarti F sama dengan W, langsung deh masukin. W per KM, di mana W-nya itu berapa? W-nya adalah 1000 Newton per KM-nya berapa? 2. Berarti F-nya berapa? 500 Newton. Nah, ini KM-nya gitu ya. Sorry, ini adalah F-nya. Oke, berarti kita tulis nih, di sini F-nya adalah 500 Newton. Bisa dipahami ya? Oke, sip. Nah, ini untuk bidang miring. Kamu harus paham rumus-rumusnya. Next, sekarang kita ke jenis pesawat sederhana yang terakhir, yaitu katrol. Ini beberapa contoh katrol. Nih, ini katrol yang dipakai di mobil angkut berat gitu ya. Atau ini nih, katrol di sumur. Nah, ini beberapa contoh dari katrol. Nah, katrol sendiri apa? Katrol itu merupakan roda dengan bagian berongga di sepanjang sisinya. Jadi sisi yang ini itu berongga nih. Ya, jadi rodanya itu sisinya berongga. Nah, biasanya ini adalah tempatnya tali atau kabel di sininya nih. Gitu ya, tali atau kabel. Nah, katrol ini umumnya dipakai untuk mengurangi jumlah gaya yang dibutuhkan dalam mengangkut suatu beban. Jadi karena dia ini mengurangi gaya yang dipakai, berarti juga fungsinya adalah memudahkan pekerjaan kita manusia. Artinya gaya yang kita keluarkan itu lebih sedikit atau lebih kecil. Nah, ini adalah katrol. Oke? Nah, katrol sendiri ini ada 3 jenis. Ada namanya katrol tetap, terus katrol majemuk, sama katrol bebas. Ya. Nah, kalau katrol tetap, ini katrol yang posisinya itu nggak berubah-ubah. Jadi posisi katrolnya itu tetap dipasang pada suatu tempat tertentu. Contohnya kayak gini nih. Jadi katrolnya ini tetap posisi nggak berubah-ubah. Misalnya pada sumur nih. Pada sumur ini kan posisinya katrol ini nggak bergeser ke sana, ke sini kan, dia tetap. Nah, ini namanya katrol tetap. Nah, sedangkan kalau katrol bebas, itu yang katrol posisinya ini berubah-ubah, dia nggak tetap. Nah, kayak gini nih, ya. Jadi kan katrolnya itu bisa jalan ke sini, ataupun ke sini gitu. Nah, berarti ini katrol bebas, posisinya itu berubah. Sedangkan kalau katrol majemuk, itu perpaduan, campuran antara katrol tetap dan katrol bebas. Jadi kayak gini, ya. Ini adalah katrol tetapnya dan katrol bebasnya. Ya. Oke. Nah, ini bisa di screenshot dulu. Nah, untuk katrol kita punya rumus kalau cari keuntungan mekanisnya atau KM-nya sama pakai rumus W per F, di mana W ini adalah gaya beban, terus F ini adalah gaya yang kita gunakan gitu ya. Terus nah, di sini untuk katrol tetap bebas itu punya KM yang nilainya itu berbeda-beda. Nah, ini yang mesti kamu pahami banget nih. Kalau katrol tetap, KM-nya itu adalah 1.
Ingat ya, KM pada katrol tetap nilainya adalah 1. Sedangkan kalau katrol bebas, nilai KM-nya itu adalah 2. Ya, ini nilainya pasti ya. Berarti kalau KM tetap, berarti KM sama dengan W per F, gitu kan? Oke, berarti di sini nih, kalau mau kita tulis untuk katrol tetap, bentar. Nih, kalau mau kita tulis, KM-nya kan sama dengan 1. Kan kita pakai, oke, kan kita punya rumus KM itu kan sama dengan W per F. Berarti 1 sama dengan W per F. Iya kan? Berarti pada katrol tetap, ini ada hukum namanya W sama dengan F. Nah, ini untuk yang katrol tetap. Sedangkan pada katrol bebas, KM-nya itu adalah 2. Berarti kan di sini sama dengan 2 W per F. Ya, berarti kalau 2F ini sama dengan W. Atau F sama dengan W per 2. Nah, ini untuk yang katrol bebas. Gitu ya. Nah, terus ada juga katrol majemuk atau katrol ganda. Nah, kalau katrol ganda, M-nya itu kita hitung dari jumlah tali yang menghubungkan katrol. Jadi ingat ya, jumlah tali yang menghubungkan katrol. Nah, kalau kamu lihat nih di sini misalnya, kan ini ada berapa tali nih? Ada 1, 2, 3, dan 4. Tapi yang menghubungkan katrol berapa tali? Kita lihat lagi, kan ini katrol, ini katrol. Berarti kan ini 1, terus ini 2, dan ini 3. Makanya KM-nya adalah 3. Nah, ini untuk katrol ganda atau majemuk. Ya, KM-nya dilihat dari jumlah tali yang menghubungkan katrol. Kalau katrol tetap 1, kalau katrol bebas itu 2. Paham ya? Oke. Sekarang kita coba nih ke contoh soalnya. Bila berat beban adalah 1.500 Newton ditarik ke atas dengan menggunakan katrol yang bergerak, oke, katrol bergerak di situ, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Oke, sekarang kita jawab. Berarti kita tulis dulu nih, yang diketahuinya apa aja. Oke, kita tulis dulu yang diketahui. Ya, yang diketahui kan ini bila berat beban 1.500 Newton, berarti W ya, W sama dengan 1.500 Newton. Ditarik ke atas dengan menggunakan katrol bergerak. Berarti kalau katrol bergerak, itu KM-nya berapa? Ya, KM-nya adalah 2. Ya, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Berarti yang ditanya adalah gaya yang diperlukan untuk mengangkat bebannya, F. Oke, ingat pakai rumus yang tadi. KM sama dengan W per F. KM-nya berapa? KM-nya kan 2. Berarti bisa nyari F? Bisa, karena W-nya juga udah tahu. Ya. Berarti F sama dengan W per KM. Nah, W-nya berapa? W-nya adalah 1.500 Newton. Per KM-nya berapa? KM-nya 2. Berarti berapa nih? Iya, 750 Newton. Ini adalah F atau gaya yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut. Bisa dipahami? Ya, boleh kamu ulang-ulang lagi kalau belum paham sama soal-soalnya. Biar kamu makin paham tentunya. Oke, coba satu lagi deh. Misalnya ada soal kayak gini. Jika massa benda 50 kilo, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut. Anggap percepatan gravitasinya 10 meter per second dan hitunglah keuntungan mekanisnya. Katrolnya adalah katrol tetap. Oke, kita tulis dulu ya seperti biasa yang diketahui. Karena harus nih kalau diketahui ditulis biar kamu mudah dalam mengerjakan soalnya. Oke, di sini dibilang katrol tetap. Berarti kalau katrol tetap, KM-nya berapa? KM-nya 1. Oke, udah ya. Terus masanya 50 kilo, berarti kan M. M-nya adalah 50 kilogram. Terus apa lagi? Hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut. Percepatan gravitasinya 10 meter per second. Ini per second kuadrat maksudnya. Percepatan soalnya.
Ya, berarti kalau percepatan gravitasi G ya, G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Oke, ditanya apa nih? Ditanya gaya yang diperlukan, berarti untuk mengangkat beban, berarti ditanya adalah F, gitu ya. Dan juga apa? Dan juga KM, keuntungan mekanis. Oke, balik lagi kita pakai rumus yang tadi. KM itu rumusnya apa? W per F. Oke, paham ya? KM adalah W per F. Nah, sekarang udah tahu belum W-nya berapa? Atau F-nya udah tahu berapa? Belum ya. Ternyata di sini yang diketahui cuman KM-nya sudah. Tapi kalau kita mau cari KM di sini harus tahu dulu F-nya. Sedangkan di sini F-nya ditanya. Iya kan? Oke. Jika massa benda 50 kilo, hitunglah gaya yang diperlukan untuk mengangkat benda tersebut. Anggap percepatan gravitasinya 10 meter per second. Hitunglah keuntungan mekanisnya. Ya udah berarti kan KM W per F. Ya. Nah, kalau kita mau cari KM, KM-nya kan udah tahu ya. KM-nya tadi berapa? 1. Ya udah, karena kan dia katrol tetap. Nah, sekarang kita mau cari F-nya. Ya udah berarti kan F sama dengan apa? W per KM. Oke, W-nya masukin. W-nya sudah ada belum? W-nya ternyata belum ada. Ingat, mau cari W, ini rumusnya apa? W itu sama dengan M dikali G. M-nya berapa? 50 kilo. G-nya berapa? 10 meter per second kuadrat. Berarti M-nya berapa? 50 kali 10? 500. Satuannya apa? Newton. Gitu ya. Oke, kita masukin di sini. Berarti 500 per km. Km-nya berapa? Km-nya 1. Berarti 500 Newton tetap F-nya gitu. Jadi di sini F-nya adalah 500 Newton. KM-nya karena dia katrol tetap, berarti KM-nya adalah 1. Oke, sampai sini gimana? Sudah mulai panas otaknya? Ya, silahkan dipelajari dan pahami lagi ya materinya. Oke, jadi untuk di video kali ini mungkin itu saja pembahasan yang bisa Ibu sampaikan. Tugas-tugas yang Ibu berikan mohon dikerjakan sebaik-baiknya. Jangan ditunda-tunda karena menunda pekerjaan itu adalah sesuatu yang nggak bagus gitu ya. Kalau bisa diselesaikan dengan segera, maka segera diselesaikan. Kalau kamu masih kurang paham dengan materi mengenai pesawat sederhana, kamu bisa putar lagi video-video yang sudah pernah Ibu berikan atau video kali ini kamu bisa putar lagi atau kamu bisa belajar dari sumber-sumber yang lainnya gitu. Yang pasti kamu harus bisa dan tahu mengenai pesawat sederhana. Oke, paham ya? Kalau gitu, semoga materi yang Ibu berikan bisa kamu pahami dan semoga kamu bisa mengerti tentang materi pesawat sederhana itu. Kalau ada kata-kata Ibu yang salah, Ibu mohon maaf. Kepada Allah, Ibu mohon ampun. Dan Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus belajarnya.